Hai, saya Kutbian. Saya total turun 14 kilogram bersama Herbalife. Oke ya teman-teman, hari ini saya mau memberi edukasi kepada teman-teman semua. Nah, untuk materi edukasi hari ini ya, saya akan membahas tentang namanya pentingnya cairan tubuh di saat kita melakukan diet, teman-teman ya. Jadi teman-teman, banyak sekali di luar sana ya yang mengatakan aku susah turun berat badan coach, padahal aku sudah olahraga, aku sudah mengurang makan, aku sudah hal-hal yang sudah merasa dilakukan. Tetapi ingat teman-teman, banyak yang dari kita kurang menyadari bahwa penurunan berat badan itu juga berdampak dari kita kekurangan cairan, ya. Oke, saya sedikit sampaikan teman-teman semua. Air itu adalah bagian dari nutrisi untuk tubuh kita. Jadi kalau ada bagian yang kita kurangkan, itu akan ada penghambatan dalam proses penurunan berat badan kita, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman, air ini sangat penting menurut saya, ya. Jadi ada hal-hal orang yang kenapa sulit untuk turun berat badan, lambat turun berat badan, bahkan tidak turun berat badannya. Karena pertama, ya, tidak melakukan defisit kalori, ya. Terus kekurangan protein, kurang serat, ya. Terus kurang yang namanya istirahat, kurang olahraga, stres, dan ada satu lagi kurang cairan, teman-teman. Kenapa saya simpulkan bahwa air itu sangat penting? Jadi teman-teman, kita mungkin menggunakan bahasa sederhana, ya. Jadi ibaratkan gini teman-teman, kalau kita membersihkan toilet ya, kamar mandi kita ya, mungkin sudah lama tidak dibersihkan sehingga di lantai itu pasti akan ada timbul jamur ya, seperti itu. Nah, ketika jamur ini teman-teman kita bersihkan, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Kita siram dulu. Betul? Tujuannya apa? Supaya mempermudahkan si lumutnya tersebut ya untuk kita sikat. Nah, ketika kita sikat ya, terus sudah kita kasih obat ya, obat pembersih lantai. Nah, kita sikat teman-teman, mungkin teman-teman kasih sabun. Apa yang terjadi? Lumut itu akan terangkat dari lengket di lantai tersebut. Nah, ketika lumut itu sudah terangkat teman-teman, apalagi yang harus kita lakukan adalah menyiramnya. Betul? Sama dengan ketika kita melakukan sebuah program diet kita, ya. Nah, ketika kita sudah mengkonsumsi nutrisi ya dari Herbalife ya. Nah, di badan kita juga ada proses yang sama ketika kita membersih ya lantai kamar mandi kita. Jadi lemak itu teman-teman ya ada namanya proses pemecahan ya dari lemak kita ya itu supaya lemak itu keluar itu harus didorong dengan namanya air teman-teman ya atau cairan. Nah, sama misalkan toilet tadi, kalau enggak kita siram, kotoran itu akan mengendap lagi. Ya, sama dengan tubuh kita. Ketika lemak itu sudah mulai terurai, ya, terangkat, ya, dari penempelan-penempelan di organ tubuh kita. Nah, supaya lemak itu harus dikeluarkan, makanya kita butuh namanya cairan, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Oke, teman-teman, bukan hanya untuk bagian turun berat badan saja, teman-teman. Air ini sangat penting sekali buat kesehatan kita, terutama pada fungsi ginjal, ya, darah kita. Ya, teman-teman, ingat berat badan kita 70% adalah air, teman-teman. Ya, bayangkan 70%. Nah, yang paling banyak menggunakan air itu seperti darah, ya, jantung, ginjal, apalagi ya, otot, ya teman-teman ya, otak, ya. Nah, mungkin banyak dari kita semua yang merasa kok aku gampang pusing ya. Nah, itu salah satu kekurangan cairan, ya. Mungkin sering kesemutan, ya, kram di saat kita berolahraga, mudah capek, ya. Itu salah satu kita kekurangan cairan, teman-teman. Jadi, air itu sangat penting ya untuk bagaimana menunjang kesehatan kita, terutama bagi kita yang mau turun berat badan, ya. Jadi air ini adalah bagian terpenting selain kita melakukan defisit kalori, protein kita harus cukup, seratnya harus cukup, ya, nutrisi juga harus seimbang. Tetapi kalau misalkan sudah kita cukupi dari segi protein, serat, tapi air kita kurang, itu akan menghambat dalam prosesnya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, mungkin pertanyaan, Coach, apakah air itu didapatkan dari minuman? Ya, misalkan kita minum air putih atau teh yang kita campurkan. Tidak, teman-teman. Air itu bisa dihitung dari minuman misalkan kayak kita teh ya, ada alu. Dan ketika kita makan yang berkuah pun itu dimasuk dengan komposisi air tubuh kita.
ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, luar biasanya program Herbalife teman-teman. Bayangkan mulai bangun pagi kita minum tehnya ya, kita minum alu, itu semua hampir menggunakan air teman-teman ya. Makanya kenapa ya di Herbalife ya kita merasa kulit lebih bersih ya teman-teman ya, lebih bercahaya karena apa? Tingkat kelembapannya itu sangat-sangat tercukupi teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, sekali lagi jangan sampai kita sudah mengurang dari segi kalori, kita sudah mencukupi protein, tapi kita kurang air, ya, sehingga itu yang jadi masalah kita, ya. Nah, untuk edukasi hari ini adalah bagaimana kita mencukupi kebutuhan air tubuh kita, ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, ya, pastikan ya dalam melakukan proses, ya, air itu, gini teman-teman. Mungkin banyak dari kita, kenapa kekurangan air? Karena orang berpikir bahwa minum air itu saat kita haus. Ya, teman-teman, kita minum air bukan ketika kita haus atau bukan karena kita saat makan. Tetapi di saat kita teman-teman lagi santai ya, seperti saya lagi santai, ya selalu saya di samping ada botol air, ya. Dan selalu saya ketika ya mungkin lagi nonton, lagi nyantai, ya selalu minum teman-teman. Padahal dibilang haus saya belum merasa haus ya, tetapi karena kebutuhan yang harus saya penuhi ya, apalagi kebutuhan aktivitas saya tinggi teman-teman ya. Nah pertanyaannya, apakah kebutuhan air itu sama? Tidak teman-teman ya. Jadi setiap kita manusia itu memiliki kebutuhan air yang berbeda ya, tetapi ada standarnya itu 18 ya, itu dalam per hari atau 2 liter minimal per hari. Tetapi saya menggunakan rumus teman-teman ya. Jadi rumus berat badan ya. Jadi kalau kita mau menghitung kebutuhannya minimal 5%, maksimal 7% kali berat badan teman-teman ya. Misalkan saya berat badannya di angka 76 ya. Kalau saya mau ngambil maksimal saya kali dengan 7%. Nanti ketemu angkanya mungkin saya butuh 4 liter per hari teman-teman, bukan per sekali minum, tapi per hari. Per hari itu adalah akumulasi bangun pagi sampai kita mau tidur, ya. Itu yang disebut di mana kita mengakumulasi, mencicil teman-teman, ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman rumusnya, ya ingat minimal 5% kali berat badan, 7% maksimal kali berat badan, ya. Tetapi mungkin kalau teman-teman yang butuhnya 3 liter, tapi teman-teman hobi olahraga, boleh teman-teman tambahkan dari 3 liter tersebut, ya. Tetapi ingat, jangan kita memaksa minum air putih yang terlalu banyak. Ya, sebenarnya kata-kata air itu cukup teman-teman, bukan banyaknya. Contoh saya cukup dengan 3 liter. Ya 3 liter. Jangan memaksa sampai 7 liter. Ya, karena kita bukan onta teman-teman ya. Jadi pastikan kalau kita cukup 3 liter, cukup 3 liter. Yang penting teman-teman harus mencukupi dalam harian kita. Ya. Nah, apalagi kita didukung dengan produk yang luar biasa, teman-teman. Ya, jadi air itu sebenarnya ya teman-teman, kalau bisa kita pahami, kalau kita minum air putih saja, ya itu masuk ke dalam tubuh kita, dia keluar lagi teman-teman. Ya, nah ternyata ada sebuah ilmu yang saya pelajari bahwa ketika air putih kita campur dengan kita teh, kita campur dengan alu, dengan shake, dia akan menyerap ke sel-sel tubuh kita. Ya, jadi pastikan teman-teman ketika minum air harus ada pencampuran dari teh kita, ada alu, ya, ada produk Max Fiber, ya teman-teman, atau produk lainnya seperti kolagen, ya. Nah itu agar apa? Penyerapan di dalam sel-sel tubuh kita akan lebih baik, seperti itu. Ya, oke teman-teman, ya sekali lagi untuk edukasi hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang pastinya teman-teman ya, ketika sudah paham ilmunya, ingat, lakukanlah dengan konsisten. Ya, sekali lagi ingat, minum air putih jangan nunggu haus. Ya, tetapi di saat teman-teman lagi santai, ya usahakan air putihnya harus masuk ke dalam tubuh. Oke teman-teman, itu aja untuk edukasi kita pada sore hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, salam sehat kita semua, semangat. Ya, semangat ya. Ya.